Saya, Dr. Niti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, selaku Ketua Divisi Rehabilitasi dan Prevensi Kardiovaskular. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mengenai rehabilitasi fase 1 pada pasien pasca tindakan operasi bypass koroner atau CABG. Program rehabilitasi kardiovaskular fase 1 atau disebut juga fase inpatient adalah program yang dilakukan pada saat pasien masih dalam perawatan. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai rehabilitasi sebelum dan sesudah operasi bypass. Tujuan dari program rehabilitasi pada fase 1 adalah untuk menghindarkan pasien dari efek penyakit, efek tindakan, efek tirah baring lama atau efek deconditioning, dan mengupayakan mobilisasi dini agar dapat segera keluar dari rumah sakit sehingga mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan perawatan diri secara mandiri. Rehabilitasi jantung fase 1 merupakan program rehabilitasi yang dilakukan ketika pasien dirawat sampai keluar dari rumah sakit, di mana akan berlangsung antara 2 dan 5 hari, tergantung pada kondisi fisik pasien. Program ini akan memberikan manfaat pada peningkatan sirkulasi darah oksigen dalam tubuh, peningkatan kapasitas fungsional, penurunan lama rawat inap, dan pencegahan terhadap komplikasi pasca operasi. Goal utama untuk fase pertama adalah 1. Perencanaan olahraga yang aman dan terbatas yang dapat diikuti di rumah. 2. Memberi pemahaman yang jelas tentang kondisi pasien dan program rehabilitasi jantung. 3. Memberi pengetahuan tentang perawatan luka. 4. Penggunaan alat bantu seperti tongkat atau alat bantu jalan. 5. Jika perlu, persiapkan terapi oksigen di rumah. Fase 1 sebelum operasi bypass adalah melakukan program berupa 1. Edukasi. Yang diberikan pada fase preoperasi meliputi pemberian informasi mengenai aktivitas yang akan dilakukan ketika pasien selesai menjalani operasi, perawatan yang akan dilakukan pasca operasi, serta informasi mengenai diet, nutrisi, obat yang akan diberikan saat perawatan, cara berpindah posisi dan aktivitas fisik yang akan dilakukan pasca operasi. Harapannya, supaya pasien dapat mengurangi cemas dan meningkatkan kapasitas fungsional pasca operasi CABG. 2. Pemberian latihan pernafasan meliputi bernafas dengan abdomen dan pursed lip, serta nafas dalam yang dapat meningkatkan fungsi respirasi pasca operasi. Berupa latihan pernafasan yang terdiri dari nafas dalam, kemudian ekspirasi dan inspirasi panjang, bernafas menggunakan diafragma, dan dikombinasikan dengan mobilisasi ekstremitas bawah, serta latihan bernafas dengan threshold inspiratory muscle trainer, dan latihan insentif spirometri. 3. Latihan batuk efektif. Sangat penting dilakukan pada pasien pasca operasi bypass, karena selama operasi, pasien terpasang selang endotrakeal yang dapat memicu adanya sekret di saluran pernafasan. Batuk efektif merupakan salah satu teknik dalam perawatan pulmonal yang aman digunakan pada pasien pasca operasi CABG. 4. Kita tidak hanya melakukan intervensi edukasi dan latihan bernafas, tetapi juga memberikan konseling psikologis sebelum dilakukan operasi CABG. Karena tingkat kecemasan pasien yang akan dilakukan intervensi biasanya lebih tinggi. 5. Latihan fisik.
Latihan fisik yang dilakukan pada preoperasi meliputi mobilisasi, latihan peregangan otot, latihan kekuatan otot, dan transfer yang dapat meningkatkan fungsi pernafasan serta kekuatan otot pernafasan. Latihan ini dapat meningkatkan fungsi respirasi, kapasitas fungsional, dan mempercepat ekstubasi. Untuk pasca operasi bypass atau CABG, yang perlu kita lakukan adalah 1. Latihan fisik, 2. Latihan pernafasan dan ekspansi lobus paru, 3. Latihan batuk efektif, 4. Respiratory muscle stretch gymnastik, 5. Edukasi, dan 6. Latihan mobilisasi sesuai guideline. Selanjutnya, program rehabilitasi untuk pasca operasi bypass atau CABG. Yang pertama kita lakukan adalah memberi edukasi. Edukasi yang diberikan pasca operasi CABG meliputi penyakit sindrom koroner akut, tanda dan gejalanya, serta modifikasi mengenai faktor risiko, serta memberikan informasi ulang mengenai diet dan menentukan kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan di rumah. Selanjutnya, program rehabilitasi untuk pasca operasi bypass atau CABG yang perlu kita lakukan adalah latihan fisik. Latihan fisik memiliki dampak yang positif dalam menurunkan terjadinya komplikasi pasca operasi. Latihan fisik yang dilakukan pada rehabilitasi jantung fase 1 pasca operasi meliputi mobilisasi, range of motion, latihan aktif ekstremitas atas dan bawah, dan latihan transfer. Latihan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Program rehabilitasi selanjutnya adalah mobilisasi mulai duduk di sisi tempat tidur, range of motion, lalu latihan pernafasan dan ekspansi lobus paru. Latihan bernafas yang dilakukan pasca operasi segera setelah pasien diekstubasi dapat membantu untuk mengurangi nyeri pada dada dan meningkatkan kapasitas fungsional paru. Pasien juga dilakukan latihan dengan spirometri. Kemudian, latihan batuk efektif. Dilakukan hari pertama pasca operasi atau setelah dilakukan ekstubasi untuk membantu mengeluarkan sekret atau dahak yang ada di saluran pernafasan. Program rehabilitasi selanjutnya adalah mobilisasi dengan memulai duduk berpindah kursi, range of motion, latihan aktif ekstremitas atas dan bawah. Latihan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah mobilisasi berjalan 5-10 meter di dalam kamar perawatan dan dapat dilakukan di selasar. Latihan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Penata laksanaan rehabilitasi jantung pasca operasi dapat dilakukan selama 5 hari dengan aktivitas perawatan aktivitas terapi okupasi, aktivitas terapi fisik, dan edukasi yang bervariasi. Hari pertama, pasien hanya duduk dan diberikan pengenalan program rehabilitasi. Hari kedua, akan dianjurkan melakukan aktivitas sederhana seperti makan sendiri, buang air samping tempat tidur, berjalan dengan jarak dekat. Dengan aktivitas terapi fisik 1-3 menit. Hari ketiga, pasien diminta berjalan di koridor 3 kali sehari. Buang air di kamar mandi dengan pendamping dan diseka di tempat tidur. Hari keempat, pasien akan mulai untuk berjalan, mobilisasi hingga 4 jam dari bed,
dan seka di kamar mandi. Hari kelima adalah berjalan dengan jarak jauh. Latihan fisik dan fisioterapi pasca operasi yang dimulai 5 hari pada preoperasi dan pasca operasi dapat mempercepat pemulihan kekuatan otot pernafasan, meningkatkan kapasitas fungsional, kualitas hidup, dan status psikososial pasien. Durasi dilakukannya rehabilitasi jantung tergantung dari jenis latihan, seperti latihan otot pernafasan dilakukan selama 30 menit. Mobilisasi bertahap meliputi reposisi dari supinasi ke duduk, dari duduk ke berdiri, dan berdiri ke berjalan sebanyak 2 kali sehari. Latihan berjalan dilakukan sekitar 1-45 menit secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien. Ventilasi mekanik secara rutin diterapkan setelah CABG untuk mengurangi kinerja sistem pernafasan dan beban jantung, untuk meningkatkan pemulihan jantung pasca operasi. Di sini, sangat perlu untuk mengurangi durasi ventilasi mekanik pada pasien yang membutuhkan waktu lama ventilasi mekanis. Protokol mobilisasi secara sistematis merupakan strategi yang digunakan oleh tim multidisiplin untuk memfasilitasi perkembangan mobilitas di rumah sakit, serta untuk memastikan keamanan yang lebih besar dalam perawatan yang diberikan kepada pasien. Fondasi utama adalah perkembangan mobilisasi sesuai dengan fungsi neurologis, sadar dan tidak sadar, stabilitas pernafasan kardio, dan kekuatan otot di lengan dan kaki. Teknik mobilisasi yang digunakan dalam sikap progresif, latihan pasif dan aktif di tempat tidur, mobilisasi di tempat tidur, atau duduk di tepi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi, dan berjalan. Terapi rehabilitasi pasca operasi bypass terdiri dari 6 langkah, termasuk head up, transfer dari posisi supine ke duduk di tepi tempat tidur, duduk di kursi, transfer dari duduk ke berdiri, dan berjalan di sekitar tempat tidur. Mulainya, pasien menyelesaikan pelatihan rehabilitasi dengan bantuan perawat atau dokter, sampai pasien bisa menyelesaikan pelatihan secara mandiri. Syarat aman dimulainya rehabilitasi dan diberhentikannya rehabilitasi antara lain: dari kardio, dimulai bila denyut nadi 60-130 kali per menit. Tekanan darah sistolik 90-180, MAP 60-100. Dihentikan bila denyut nadi kurang dari 60 dan meningkat lebih dari 130. Tekanan darah sistolik kurang dari 90 atau di atas 180, dan MAP kurang dari 60 atau lebih dari 100. Dari respirasi, latihan akan dimulai bila kecepatan respirasi 5-40 kali per menit. Saturasi O2 lebih dari 88%, PEEP kurang dari 10, FiO2 kurang dari 60% dengan airway yang adekuat. Akan dihentikan bila kecepatan respirasi kurang dari 5 atau di atas 40 kali per menit. Saturasi O2 di bawah 88%. Dari neurologis, pasien dimulai bila mampu membuka mata dan bersuara. Jangan dilakukan bila terjadi penurunan kesadaran. Terapi rehabilitasi akan dilakukan 2 kali sehari. Pelatihan akan diberhentikan jika memenuhi kriteria terminasi latihan. Bahkan, pelatihan akan dimulai dari step awal di waktu berikutnya. Syarat boleh dilakukannya rehabilitasi menurut Zihua et al. Tahun 2015 adalah 1. Saturasi oksigen stabil. 2. Fraction of inspired oxygen kurang dari sama dengan 55%.
tekanan positif ekspirasi kurang dari sama dengan 8 cm H2O, dopamin dengan dosis kurang dari 10 mikrogram per kilogram per menit, dan dosis epinefrin kurang dari 0,4 mikrogram per kilogram per menit. Rata-rata tekanan arteri lebih dari 70 mm Hg, urin output lebih dari 1 ml per kilogram per jam, luka postoperatif bagus, tidak ada riwayat penyakit mental kronis, dan normal fungsi kognitif. Kriteria terminasi dalam melakukan program rehabilitasi ini adalah setelah pasien merasa lelah setelah head up, pasien tidak bisa duduk selama 20 menit atau berdiri selama 5 menit tanpa bantuan. Selain itu, pelatihan rehabilitasi juga akan dihentikan ketika mereka bertemu kondisi berikut ini. Rata-rata tekanan darah arteri kurang dari 65 mm Hg atau lebih dari 110 mm Hg. Denyut jantung kurang dari 50 denyut per menit atau lebih dari 130 denyut per menit. Laju pernafasan kurang dari 12 nafas per menit atau lebih dari 40 nafas per menit. Puls oximetrik kurang dari 88%. Ventilator pasien tidak sinkron, merasa sangat tidak sehat, dan terjadinya efek samping, termasuk jatuh ke lutut, dilakukannya tracheostomi, dan prolaps dari kateter yang menetap, seperti tabung makanan enteral, saluran kemih, saluran drainase, dan kateter arteri atau vena. Pemeriksaan awal yang perlu dilakukan pasca CABG harus menginspeksi luka bekas operasi, apakah terdapat kemerahan, bengkak, dan drain. Karena tingginya angka infeksi, pasien dengan luka terbuka sebaiknya tidak mengikuti program rehabilitasi hingga lukanya membaik. Apabila terjadi infeksi, maka beberapa hal yang harus dilakukan adalah menghubungi dokter penanggung jawab dan menyarankan agar pasien diobati. Kemudian, menutup area yang terbuka dengan kasa steril dan menunda latihan hingga infeksi sembuh. Demikian video rehabilitasi fase 1 pasien post CABG. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih.